Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Kali ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan bagaimana menggunakan aplikasi eRaport SMA tahun 2020 ini setelah keluarnya Kemendikbud 719 berkaitan dengan kurikulum relaksasi di masa pandemi COVID ini. Bahwasanya berdasarkan Kemendikbud 719, sekolah pada saat ini, satuan pendidikan pada tahun ini, pada masa COVID ini bisa menggunakan beberapa kurikulum. Salah satunya yang pertama bisa memilih kurikulum nasional berdasarkan Permendikbud 37 terkait dengan KD-KD kurikulum nasional yang saat ini sudah berlangsung. Tapi sekolah juga boleh menggunakan kurikulum dari KD-KD SK Kapalitbang yang di situ ada relaksasi KD, ada sebagian KD yang digabungkan, KD-KD dipilih KD-KD yang esensial sehingga jumlah KD-nya antara KD kurikulum nasional dengan KD-KD yang ada di SK Kapalitbang jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan KD-KD yang ada di Permen 37. Kemudian sekolah juga bisa menggunakan kurikulum sekolah yang tentunya juga harus mengacu kepada kurikulum nasional. Baik Bapak Ibu, untuk sekolah Bapak Ibu yang menggunakan kurikulum nasional berarti penggunaan eRaport sampai dengan eRaport saat ini E maupun versi F belum diupdate, maka Bapak Ibu bisa menggunakan seperti biasanya, tidak ada perubahan apapun. Tapi bagi teman-teman dari sekolah Bapak Ibu yang kebetulan menggunakan kurikulum relaksasi, baik yang menggunakan SK Kapalitbang ataupun yang menggunakan kurikulum sekolah, maka ada beberapa setting di data kompetensi dasar dari guru yang harus kita sesuaikan. Bagaimana cara menggunakannya? Mari kita langsung masuk kepada eRaport. Baik, langsung saja saya masuk ke eRaport. Saat ini saya masuk sebagai admin. Kemudian dari penjelasan eRaport ini yang saya gunakan adalah eRaport versi 2018E. Bahwa sekolah ini adalah sekolah dengan sistem paket. Kemudian kalau teman-teman yang menggunakan sistem SKS biasanya disarankan untuk yang 2018F. Bapak Ibu, untuk teman-teman yang sekolahnya menggunakan kurikulum nasional berdasarkan Permendikbud 37, maka kompetensi dasar guru itu sudah sesuai seperti yang ada di eRaport saat ini, baik E maupun F. Tapi kemudian untuk sekolah-sekolah atau teman-teman yang menggunakan kurikulum relaksasi, maka harus ada beberapa perlakuan yang harus Bapak Ibu lakukan. Baik, untuk memperjelas itu, saya akan masuk sebagai guru. Ini salah satu guru Bapak Ibu. Ya, kebetulan ini nanti seandainya sekolah menggunakan kurikulum relaksasi sesuai dengan SK Kapalitbang, maka KD-KD yang ada di eRaport ini harus disesuaikan terlebih dulu. Sebelumnya mungkin perlu saya berikan beberapa gambaran bahwa KD relaksasi itu jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan KD Permendikbud 37, sehingga nanti Bapak Ibu perlu menyesuaikan. Contoh kasusnya misalkan ini guru kimia. Di sini kita lihat data kompetensi dasarnya, data kompetensi dasar. Oke, data kompetensi dasar. Mata pelajarannya di sini mata pelajaran kimia. Coba saya cek, saya keluarkan semua. Misalkan ini saya tampilkan semuanya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, dari 10 sampai kelas 12. Nah, ini kita cek. Seandainya saya ngecek untuk kelas 10 saja, kelas 10 kalau Permen 37 itu ada
sampai dengan untuk yang semester 2 itu 310, berarti 31 sampai dengan 310. Artinya kimia untuk kelas 10 ini ada 10 KD untuk Permendikbud 37. Kemudian sekarang saya bandingkan untuk yang SK Balitbang sesuai dengan kondisi sekolah yang menggunakan KD relaksasi. Baik, sekarang saya cobakan dengan KIKD yang ada di darurat COVID ini. Untuk yang peminatan yang kimia berarti IPA, kita masuk ke kimia peminatan. Kita lihat yang tadi yang normal itu ada 10. Baik, sekarang saya bandingkan. Ternyata untuk yang di SKK Balitbang ini 31 sampai hanya sampai dengan 38. Berarti di sini ada perbedaan, sana 31, di sana 10 KD, sementara di sini ada 8 KD. Nah, untuk ini perlu disesuaikan dari 31 sampai dengan 38, anggap saja semester 1 itu 4 KD, semester 2 4 KD. Berarti kurikulum nasional dengan kurikulum relaksasi untuk mata pelajaran kimia selisih 1 KD. Nah, ini nanti prosesnya bagaimana di e-rapot. Kita masuk lagi ke e-rapot. Kita cermati kembali isi dari kompetensi dasar yang ada di e-rapot. Isinya adalah kompetensi, kemudian kelas, semester, kode. Di Permendikbud 37 yang ada di e-rapot itu untuk bidang studi kimia ada 10 KD. Sementara kalau sekolah yang menggunakan relaksasi KD dari SKK Balitbang itu ada 8. Sehingga sederhananya per semester awalnya 5 berubah menjadi 4. Jadi ada selisih 2 KD, selisih di semester 1 1 KD, selisih di semester 2 1 KD. Misalkan kalau KD-nya kita pecah menjadi 2, 4 dan 4. Nah, untuk itulah nanti Bapak Ibu yang perlu kita cermati bahwa kompetensi dasar yang ada di e-rapot yang muncul di sana adalah deskripsinya. Jadi yang muncul deskripsinya, sementara KD yang ini pada Permen 37 31 itu adalah terkait dengan metode ilmiah, sementara di SKK Balitbang di situ 31 bukan metode ilmiah tapi langsung menganalisis perkembangan model atom dari model atom bond dan mekanika gelombang. Nah, inilah yang perlu kita sesuaikan Bapak Ibu. Yang perlu diingat bahwasanya yang keluar di rapot itu nanti bukan isinya KD ini tapi deskripsi ringkasnya. Sehingga sebelum e-rapot ini nanti diupdate dengan pola ada KD relaksasi, ada KD Permendikbud, maka kalau seandainya kita menggunakan e-rapot normal kemudian kita pakai untuk menuliskan kurikulum yang relaksasi, maka yang paling mudah adalah nomornya KD dibuat tetap, sementara isi deskripsinya ini nanti mewakili deskripsi dari KD relaksasi. Sehingga kalau secara cepatnya bisa jadi seperti ini. 31 ini kita copy dulu, jadi yang ini 31. oke. Nah, ini sampai di sini kita copy, Ctrl C, kemudian kita masuk ke sini yang ini, tapi ini posisinya harus diedit dulu, edit kompetensi. Kemudian yang kita edit adalah di deskripsi, ringkasan deskripsinya. Ini kita klik edit kompetensi, kita tunggu, ini masih berputar. Ini untuk yang 31. oke. Ini masih terlalu panjang, nanti kita potong belakangan, kita ringkas belakangan. Yang penting ini kita dulu.
Setelah kita kopikan, maka sekarang kita cari KD, nomor KD 3133 sampai dengan berarti 39 sama 310. Ini sudah tidak kita gunakan lagi, ini kita nonaktifkan. Jadi ini kita klik nonaktif. Oke, kita nonaktifkan sama 39. 39 juga sama kita nonaktifkan. Kemudian 4.9 juga sama, 4.9 sama 4.10. 4.10 ini juga nonaktif. Kemudian 4.9 ini juga kita nonaktifkan. Kemudian yang perlu kita rubah lagi adalah semester. Jadi tadi kita hanya 8, berarti 31, 32, 33, 34 ini semester 1, sementara 35 ini sudah kita ikutkan semester 2. Asumsinya setiap semester 4. Semester 1 4 KD, semester 2 4 KD. Kalau 35 ini di semester 2, maka 4.5 juga dirubah menjadi semester 2. Kemudian tugas kita apakah sudah selesai? Belum. Karena KD kita masih merah-merah. Ini KD kita ini adalah masih seperti KD yang ada di sini, jadi masih seperti di sini. Maka ini harus kita ringkas. Jadi meringkasnya adalah dari KD Kapalitbang kalau kita memang menggunakan kurikulum darurat COVID ini. Maka saat ini kita langsung saja kita ringkas. Jadi nanti membacanya kita KD bukan ini lagi, tapi KD adalah yang ini awalnya, kemudian kita ringkas merah-merah itu menjadi 60 karakter. Menganalisis perkembangan model atom dari model atom Bohr misalkan gitu, menganalisis perkembangan model atom misalkan seperti ini saya ringkas. Oke, kemudian seperti ini, kemudian jangan lupa bisa menambahkan maksud saja Setelah Bapak Ibu melakukan yang tadi sudah kita praktekkan, maka berarti sekarang membacanya KD tidak lagi KD ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah meringkasnya dari KD relaksasi dari SK Kapalitbang. Jadi ini KD 31-nya ini adalah ringkasan dari menganalisis perkembangan model atom dari SK Kapalitbang. Sehingga nanti di hasil ringkasan ini Bapak Ibu 31, 32, 33, 34 ini semester 1. Kemudian 41, 42, 43, 44 ini semester 1, 35-nya sudah masuk semester 2, 36-nya semester 2. Kalau ini nanti saya buka semuanya biar kelihatan. Baik, kita tampilkan sekarang semuanya. Tadi 36, 37, 45, 46, 47, 48. Nah, 310 sama 39, 410, 49 ini sudah tidak kita
gunakan lagi, karena begitu kita menggunakan SKK Balitbank maka kita hanya ada 8 KD untuk kimia. Di semester 1 mungkin Bapak Ibu rencanakan 4, di semester 2 4. Seperti itu Bapak Ibu proses merubahnya, karena kalau tidak kita rubah kita nanti akan terjadi kesalahan karena ada KD yang tidak kita ajarkan tetapi ada tuntutan penilaian dari rapot. Maka sebelum itu terjadi Bapak Ibu bisa merubah KD-nya dulu, kemudian kelebihan KD yang tidak Bapak Ibu ajarkan maka itu bisa Bapak Ibu nonaktifkan. Seperti itu salah satu solusi kalau Bapak Ibu menggunakan e-rapot versi 2018E ataupun versi 2018F. Setelah ini Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu sudah bisa melanjutkan ke penilaian, jadi sudah nggak ada masalah, polanya sama seperti biasanya Bapak Ibu menggunakan e-rapot. Seperti itu Bapak Ibu triknya atau caranya dalam membuat atau menilai menggunakan e-rapot di masa relaksasi COVID saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Subscribe untuk yang belum melakukan subscribe, silahkan like dan komen, kemudian di-share ke teman-teman yang lain agar semuanya tidak mengalami kesulitan dalam proses entry sampai dengan nanti pencetakan e-rapot di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.